Baik, perkenalkan nama saya Angelina Girandisani Idrikiawati dengan NRP 15/2023-077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode untuk tugas I8 tentang menampilkan semua titik landmark wajah pada gambar. Di sini kita mengimport dua library, yaitu CV2 untuk memproses gambar dan juga MediaPipe untuk mendeteksi landmark pada gambar. Kemudian di sini ada variabel MP face maze. Ini tuh untuk menganalisasi modul face maze dari MediaPipe itu sendiri. Kemudian di sini ada static image mode, yang artinya gambar yang diproses adalah gambar statis, bukan video atau live stream. Terus NP drawing sendiri itu digunakan, sebenarnya itu opsional, itu jika kita ingin menggambar hasil dari deteksinya itu. Kemudian ada untuk membaca gambar dari file. Di sini saya menggunakan mark. Jadi di sini itu kita mengkonversi gambar dari format BGR ke RGB. Itu format yang diminta oleh MediaPipe. Nah, kemudian di sini ada variabel result, itu untuk memproses gambar RGB untuk mendeteksi landmark wajah. Terus ada kondisi di sini mengecek apakah ada wajah yang terdeteksi oleh MediaPipe. Lalu kemudian untuk perulangannya, di sini untuk setiap wajah, jadi yang pertama itu mendapatkan koordinat X, Y dari masing-masing landmarknya. Landmark X dan landmark Y kali Y berupa nilai relatif dari 0,0 sampai 1,1 terhadap lebar dan tinggi gambar, kemudian dikalikan dengan ukuran gambar, weight dan height agar menjadi piksel nyata. Kemudian kita menggambar lingkaran kecil dengan radius 1 di tiap titik landmark. Kemudian menuliskan nomor ID landmark di dekat titik tersebut itu. Terus untuk warnanya sendiri, untuk lingkarannya itu dia warna kuning yang ditandai dengan 0255 dan untuk teksnya itu berwarna merah. 00255 itu warna merah. Kemudian kalau nggak ada, nanti dia print no face detect jika tidak ada wajah yang terdeteksi. Kemudian untuk hasilnya nanti pakai CV 2M show, terus bakal ditampilkan untuk outputnya. Kemudian kita akan masuk ke bagian I9. Jadi si kode ini itu tetapi membuat program untuk menukarkan wajah dari dua gambar. Jadi nanti wajah yang ada di gambar 1 akan ditukarkan ke wajah yang ada di gambar 2, itu pun sebaliknya. Untuk penjelasannya ada di sini berikutnya. Nah, untuk library-nya sendiri tadi itu ada OpenCV, itu untuk memproses gambar, kedua NumPy untuk manipulasi data numerik, dan MediaPipe itu untuk mendeteksi titik-titik wajah atau landmark. Nah, jadi untuk langkah berikutnya itu sama seperti I8 tadi, kita menginisialisasi MediaPipe face maze-nya dari library si MediaPipe-nya ini. Nah, sama statik tadi sama. Terus kemudian langkah berikutnya itu yaitu titik referensi wajah. Jadi di sini kita mengatur MediaPipe untuk mendeteksi titik wajah dengan 468 landmark. Legend points ini itu digunakan untuk transformasi dan overlay points untuk si maskernya. Lalu kita akan masuk ke fungsi get landmark.
Ini tuh untuk bertujuan untuk mendeteksi dan mengembalikan koordinat landmark wajah atau titik-titik penting di wajah dari gambar yang sudah diberikan menggunakan library MediaPipe dan juga OpenCV. Untuk penjelasannya itu, jadi di sini yang pertama kan kita konversi dulu gambarnya dari RGB dari BZR ke RGB. Terus di sini ada variable result untuk hasilnya itu, hasil face mesh prosesnya. Kemudian di sini jika tidak ada gambar yang terdeteksi, maka fungsi akan melemparkan error dengan pesan no face detect. Kemudian untuk landmark sama dengan result multiface ini itu untuk menyimpan tinggi dan juga lebar dari gambar untuk mengubah koordinat normalisasi dari 0 sampai 1 menjadi koordinat pixel yang sebenarnya. Lalu loop semua melalui semua landmark wajah yang terdeteksi, lalu ubah koordinat normalisasi px dan py ke koordinat pixel. Hasilnya dikembalikan sebagai array NumPy berisi tuple x, y. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi draw convex hull and gate face mask. Jadi fungsi ini itu tujuannya untuk menggambar dan membentuk masker wajah dengan convex hull dan Gaussian blur. Jadi tadi untuk yang fungsi gate face mask itu dia bakal membentuk masker wajah dengan tadi convex hull dan Gaussian blur, itu untuk fungsi get face mask. Setelah itu ada fungsi transformation from points. Ini tuh fungsi untuk menghitung transformasi F-line agar wajah sumber bisa disesuaikan dengan target. Kan tadi ini tuh gambarnya bakal ditukar untuk wajahnya itu. Untuk fungsi wrap image ini itu digunakan untuk menerapkan transformasi affine terbalik pada sebuah gambar dengan menggunakan matriks transformasi M dan menghasilkan gambar baru dengan dimensi tertentu. Jadi yang pertama yang dilakukan di sini adalah kita membuat gambar kosong dengan ukuran shape dan tipe data yang sama seperti image. Jadi ini akan menjadi gambar hasil transformasi. Kemudian untuk CV wrap offline image itu, ini tuh untuk mengembalikan gambar hasil transformasinya. Kemudian di sini ada fungsi correct colors, bertujuan untuk menyamakan tone warna antara dua gambar tadi agar saat digabung, misalnya untuk face sweep ini hasilnya itu terlihat lebih natural. Nah, di sini untuk fungsi ini kan ada left eye dan right eye. Di sini tuh ini untuk menghitung jarak Euclidean antar mata lalu dikalikan dengan 0,6 untuk menentukan seberapa besar blur yang diperlukan. Kenapa blur? Karena kita ingin menghitung warna rata-rata global dan menghindari noise dari detail kecil di wajah. Terus di sini ada perbaikan jika nilai blur amount-nya itu tidak valid. Jadi di sini untuk nilai blur amount itu harus bilangan ganjil dan positif untuk dipakai di Gaussian blur. Jika hasilnya tidak valid, misalnya NaN atau lebih kecil sama dengan 0, defaultnya adalah 5. Kemudian kita ada Gaussian blur, kita memburamkan kedua gambar agar bisa dilakukan perbandingan warna rata-ratanya. Kemudian ada juga untuk menghindari pembagian 0, jadi kita menambahkan nilai kecil yaitu 128 pada pixel blur yang nilainya sangat rendah atau lebih kecil sama dengan 1 untuk mencegah pembagian dengan 0 atau angka kecil saat normalisasi. Kemudian kita koreksi warna dari IM2 disesuaikan dengan rasio antara blur image 1 dengan blur image 2 sehingga tone warna dari image 1 akan diterapkan pada image 2.
Kemudian di sini ada fungsi face wrap. Jadi ini tuh fungsi untuk menukarkan si wajah dari dua gambar menggunakan deteksi titik wajah atau facial landmarks tadi, transformasi geometri dan penyesuaian warna. Untuk penjelasan lengkapnya, jadi yang pertama kita menyalin input gambar agar tidak mengubah data aslinya. Kemudian kita mendapatkan koordinat titik-titik penting di wajah kayak mata, hidung, mulut, dan juga lain-lain yang ada di wajah pada masing-masing gambar. Kemudian yang ketiga kita menghitung transformasi matriks transformasi affine atau TPS, thin plate spline agar bentuk wajah di image 2 bisa disesuaikan dengan bentuk wajah di image 1 berdasarkan titik-titik yang sama. Kemudian kita membuat masker wajah dari wajah gambar image 2 hanya area wajah yang akan diambil. Kemudian ada wrapping masker ke gambar target. Jadi kita melengkungkan masker dari gambar image ke bentuk dan posisi wajah di image 1 menggunakan matriks transformasi M. Lalu kita menggabungkan masker wajah asli dari image 1 dengan masker hasil wrapping untuk memastikan area swipe tetap halus di tepiannya. Lalu melengkungkan gambar image 2 ke image 1 dan kita menyesuaikan si color. Nah, terus untuk untuk gambarnya kita load ada 2 gambar, image 1, image 2. Nah, itu untuk outputnya seperti nanti bakal ditampilin kita menggunakan CV image 2. Untuk outputnya seperti ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian I10, yaitu kita menukar wajah secara langsung dari webcam. Jadi nanti outputnya itu bakal menampilkan kamera. Kemudian di kamera tersebut muka kita atau wajah kita akan digantikan dengan wajah dari gambar yang akan kita input. Nah, untuk program lengkapnya akan dijelaskan berikutnya. Jadi di sini ada 2 library yang digunakan, yaitu menggunakan CV2 dan juga NumPy. CV2 itu untuk memproses dan yang kedua itu untuk try. Jadi di program ini itu tidak menggunakan landmark, jadi kita menggunakan proses yaitu deteksi wajah atau Harker Cascade, kemudian riset gambar wajah sumber dan penyisipan wajah dengan CV seamless clone. Nah, kemudian setelah itu ada kita membaca gambar dan mengecilkan ukurannya sesuai saat ditempel ke wajah targetnya nanti. Kemudian langkah selanjutnya kita mendeteksi wajah gambar sumber. Jadi di sini yang pertama yang dilakukan adalah kita mengkonversi gambarnya dari BGR ke grayscale. Kemudian kita menggunakan Harker Cascade untuk mendeteksi wajah dalam gambar sumber. Kemudian kita mengambil bagian wajah yang terdeteksi. Ini kan ada X, Y, width, height. Nah, kita mengambil dan membuat mask berwarna putih ditanda dengan 255 yang digunakan untuk blending wajah nanti. Terus ada capture dari webcamnya. Kita udah pernah belajar sebelumnya. Ini tuh untuk menyalakan si kameranya nanti. Terus untuk loop frame kameranya, kita membaca setiap frame dari webcam dan mendeteksi wajah di sana. Untuk setiap wajah yang terdeteksi, wajah dari gambar sumber itu di resize agar sesuai dengan wajah yang terdeteksi.
Kemudian untuk seamless clone itu menyisipkan wajah sumber dengan wajah target dengan menggunakan teknik Poisson blending agar hasilnya lebih menyatu dan halus. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, ya nama ininya face wave, kita tidak menggunakan DB Lip karena susah untuk diinstal. Sudah beberapa kali install tapi tidak bisa, jadi kita tidak menggunakan DB Lip. Untuk keluar dari programnya kita tinggal menekan ESC untuk hasilnya. Jadi kita akan masuk ke bagian I11. Jadi tujuan dari program ini itu untuk mendeteksi orang yang sedang menguap. Jadi ketika nanti outputnya itu kita menggunakan webcam dan dia bakal mendeteksi orang yang sedang menguap secara real time. Dia menggunakan webcam dan juga media pipe face mask tadi yang mendeteksi pergerakan bibir dan untuk menentukan apakah seseorang tersebut sedang menguap. Kemudian di sini yang pertama itu sama seperti yang I8 tadi, kita menginisialisasi face mask. Jadi kita memanggil si face mask dari media pipe untuk mendeteksi 468 titik di wajah seperti mata, bibir, di hidung dan juga lain-lain. Kemudian di situ ada refine landmark sama dengan true. Ini tuh membuat hasilnya lebih akurat, misal sekitar bibir, area bibir dan juga mata. Lalu kita definisi titik bibirnya. Kita menggunakan indeks landmark 13 dan 14 untuk bibir atas dan juga bibir bawah. Titik ini berdasarkan urutan landmark dari media pipe. Lalu di sini ada fungsi untuk menghitung jarak bibir. Namanya yaitu get lip distance dengan parameternya landmark dan ukuran gambar atau image shape. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah konversi koordinat landmark 0 sampai 1 ke pixel berdasarkan urutan gambar. Lalu ada variabel top lip dan juga bottom lip, ini tuh bibir atas dan bibir bawah ya. Kita mengambil rata-rata posisi, jadi hanya satu titik masing-masing untuk setiap bagian. Lalu kemudian kita mengembalikan jarak vertikal atau y-axis antara bibir atas dan juga bibir bawah. Lalu karena kita menggunakan webcam, jadi kita buat variabel untuk menangkap video dari kamera utama. Untuk berikutnya kita membuat loop dan deteksi wajahnya. Kita buat variabel result. Jadi kita mengubah frame BGR ke RGB karena media pipe sendiri menggunakan RGB. Lalu kita proses wajah dengan face mask tadi. Lalu untuk deteksi menguapnya, di sini ada kondisi jika jarak bibir di sini, jika jarak bibirnya jika jarak bibirnya lebih dari 20, maka itu artinya dianggap lebih dari 20 pixel dianggap sebagai menguap. Maka untuk yang statusnya itu sama dengan true atau disetel ke true, dan dia akan menampilkan X subject is yawning dan menghitung jumlah menguapnya itu sendiri. Kemudian kita untuk hitung yawn atau menguapnya itu, kita deteksi perubahan dari menguap ke tidak menguap untuk menghitung satu yawn. Ini mencegah perhitungan ganda selama satu yawn berlangsung. Kemudian ada gambar landmark bibir, jadi ini sebenarnya opsional. Ini tuh untuk menampilkan titik-titik dan garis bibir agar visualisasinya itu jelas. Lalu untuk menutup programnya di sini kita tinggal menekan tombol enter untuk keluar atau break dari si program itu sendiri. Untuk outputnya akan seperti ini. Baik, sekian saja presentasi dari saya untuk I8 sampai I11. Terima kasih.